adalah tugas kita manusia, bukan menghitung nikmat Allah, tapi adalah mensyukuri dengan cara intisalu nawamirillah wa yajtanibun nawahi. Pakai nikmat Allah itu untuk berbuat ibadah, mencari ridha Allah, dan pakai nikmat Allah itu untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada junjungan alam akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dia adalah akhir dari seluruh nabi, dia adalah imam dari seluruh rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dia adalah panutan kita manusia, dia bagaikan secercah cahaya di tengah kegelapan malam. Maka dialah bernama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum mawzutun alayya. Sesungguhnya solawat yang kalian bacakan itu akan dibawakan malaikat kepadaku, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna mawzutun alayka ya Rasulullah? Bagaimana mungkin solawat kami akan sampai dibawa malaikat kepadamu? Bagaimana mungkin solawat yang kami bacakan akan dibawakan malaikat ke makammu? Wa qad arimta, padahal engkau sungguh telah hancur berkeping, dimakan oleh cacing tanah. Begitu pertanyaan sahabat, lalu dijawab lantang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha haramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya jasad para nabi dan rasul diharamkan Allah dimakan oleh cacing tanah dan bumi. 1444 tahun lebih Nabi sudah bersemayam di dalam liang lahat, tapi hari ini jasadnya masih utuh, dia masih hidup, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka solawat yang kita ucapkan hari ini akan dibawakan malaikat nun paling jauh ke Madinah Al-Munawwarah, di makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa pada hari ini kita sudah berada pada pekan ketiga daripada bulan Zulhijjah. Tinggal satu pekan lagi kita akan tinggalkan bulan Zulhijjah ini. Kita akan berangkat menuju sebuah bulan bernama bulan Muharram. Hari berganti, musim berubah, tahun berganti. Itulah kehidupan manusia. Dari dulu zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, dunia isinya itu saja. Dulu orang kenal dengan seorang raja, seorang penguasa. Dalam kitab sejarah dikatakan arba'a mi'atis sana. Dia berkuasa di atas muka bumi Allah ini arba'a mi'atis sana. 400 tahun lamanya dia berkuasa. Sampai di mana kekuasaannya? Apakah kekuasaannya hanya sejengkal dua jengkal tanah? Apakah kekuasaannya hanya 1, 2, 3 negara? Tidak. Di dalam kitab dikatakan syarqan wa gharban. Kekuasaannya mulai daripada timur belahan dunia sampai ke barat. Semua tunduk dalam genggaman tangannya. Semua tunduk di dalam sebuah perintah dia. 400 tahun berkuasa. Kekuasaannya meliputi belahan timur dunia sampai ke barat. Lalu datang seorang rasul utusan Allah bernama Ibrahim alaihi salam. Apa kata Ibrahim? Wahai penguasa yang kekuasaannya meliputi seluruh penjuru dunia, sembahlah Allah. Kembalilah ke jalan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah semata. Apa jawaban sang penguasa tadi? Jawabannya singkat saja. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, Ar-Rabbun ghairi. Ar-Rabbun ghairi Ibrahim. Adakah penguasa di atas dunia ini selain aku? Ar-Rabbun ghairi ya Ibrahim. Adakah Tuhan selain aku di atas muka bumi ini? Itu kalimat yang keluar dari mulut sang penguasa. Penguasa tadi bernama Namrud. Orang barat menyebutnya Nebukadnezar. Maka dialah penguasa yang berkuasa 400 tahun. Keluar dari mulutnya rasa angkuh dan sombong, keluar dari dirinya karena kekuasaan selalu berada di dalam tangannya. Bukan setahun 2 tahun,
bukan seabad 2 abad, tapi 400 tahun lamanya kekuasaan itu ada di dalam genggaman tangannya. Melihat orang yang tertakut-takut, melihat orang yang patuh dan tunduk terhadap perintahnya, maka ujubnya datang, maka dia merasa dialah Tuhan di atas alam semesta ini. Apa yang dilakukan Allah kepada penguasa yang mengaku Tuhan tadi? Allah tidak mematikan dia dengan sesuatu yang luar biasa. Namrud tidak mati ditimpa batu yang besar. Dia tidak mati dihalau oleh angin puting beliung. Namrud tidak mati oleh petir yang menggelegar. Tapi Namrud mati hanya dengan seekor nyamuk. Seekor nyamuk. Dia mati hanya dengan seekor nyamuk. Ketika nyamuk itu masuk ke dalam kamar Namrud, tapi nyamuk itu terus masuk ke dalam lubang hidungnya, terus masuk naik sampai ke batang hidungnya, terus naik sampai ke dalam otaknya. Lalu nyamuk tadi menggigit otak yang ada di dalam kepala Namrud. Ketika itu Namrud merasakan kesakitan yang sungguh luar biasa. Sakitnya tak dapat diceritakan, tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hanya meminta martil kepada pelayan-pelayannya. Lalu dia memukul-mukul kepalanya dengan martil hingga tewas dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin memberi pelajaran bagi kita manusia bahwa jangan sampai menjadi manusia yang amnesia, manusia yang lupa bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita itu semua hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namrud sama seperti orang yang amnesia. Dia terlupa, dia mengaku Tuhan, padahal dia bernapas dengan udara buatan Allah. Dia bernapas dengan paru-paru buatan Allah. Dia hidup dengan detakan jantung. Jantung itu buatan Allah. Maka semua itu tidak pernah lepas daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, musim berubah. Setelah wafatnya Namrud, apakah selesai tentang kisah-kisah penguasa ini? Tidak. Setelah itu lahir lagi seorang penguasa yang jauh lebih kasar, jauh lebih zalim daripada Namrud. Apa yang dibuatnya di atas dunia ini? Dia buat seluruh bayi laki-laki dibantai hidup-hidup, dan seluruh bayi perempuan-puan maka semua dibiarkan hidup. Itulah yang dia lakukan. Maka ketika kekuasaan berada di tangannya, segala sesuatu, sebuah negeri yang gundul, negeri Mesir itu tak ada punya tanaman, tapi di masa jabatan dia berhasil membuat Mesir itu menjadi negara terkaya di masa-masa jabatannya. Dia bisa membangun sebuah piramid yang hari ini menjadi salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Piramid adalah gambaran bagaimana kekuasaan dia di masa dia hidup. Maka itulah dia bernama Fir'aun. Datang Musa alaihi salam, Rasul utusan Allah, untuk mengajak kepada jalan yang benar, mengajak untuk menyembah Allah. Lalu apa yang diucapkan Fir'aun? Wahai Musa, ana rabbakumul a'la. Aku adalah Tuhan di atas segala-galanya. Perkataannya beda, tapi substansi maknanya sama dengan apa yang diucapkan oleh Namrud dulu di masa hidupnya Namrud dengan Ibrahim. Maka perkataan yang sama, dia mengaku Tuhan, melihat kekuasaannya yang sungguh luar biasa, melihat bala tentaranya yang sungguh luar biasa. Dia mengaku dirinya Tuhan. Dia bisa menghidupkan yang tak ada, mematikan yang ada. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kekuasaan yang ada dalam genggaman tangannya, maka dia merasa dialah Tuhan. Ana rabbakumul a'la. Akulah Tuhan di atas segala-galanya. Wahai Fir'aun, wahai Musa, mana Tuhanmu yang bisa memberikan kekenyangan di dalam perut orang yang lapar? Bisakah Tuhanmu memberikan kehidupan terhadap sebuah kematian? Sementara aku lebih kuat, lebih besar, lebih bagus daripada Tuhanmu. Aku mampu memberikan rasa kenyang terhadap perut orang-orang yang lapar. Aku bisa menghidupkan yang mati. Aku bisa mengadakan yang tidak ada. Itu yang keluar dari mulut Fir'aun. Sehingga apa yang Allah
berikan terhadap Fir'aun. Allah tidak mematikan Fir'aun dengan sesuatu yang luar biasa. Dia hanya mati dengan satu cegukan saja. Dulu Musa alaihi salam dihanyutkan di sungai, di atas air, tapi selamat. Padahal Musa bayi, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pandai menangis dan merengek, tapi bisa selamat di atas air. Tapi katanya Fir'aun yang bisa mengadakan yang tak ada, yang bisa mengenyangkan yang lapar, yang bisa menghidupkan yang mati, tapi Allah tunjukkan kepada kita manusia, mudah bagi Allah untuk menumbangkan orang-orang yang angkuh dan sombong. Akhirnya Fir'aun mati hanya dalam satu cegukan ketika tenggelam di Laut Merah. Di air yang sama dulu Musa selamat, tapi di dalam air yang sama Allah tidak selamatkan. Allah hancurkan kekuasaan Fir'aun di dalam satu cegukan. Ketika air masuk ke dalam tenggorokan, air bercampur dengan udara di dalam paru-paru, maka terciptalah satu kekuasaan Allah yang bernama cegukan. Semua kita pernah terceguk, tapi kita bisa selamat dari cegukan. Tapi Allah tidak menyelamatkan Fir'aun dengan satu cegukan, karena Allah ingin menunjukkan kepada kita manusia, begitu mudah bagi Allah menumbangkan orang-orang yang angkuh dan sombong. Maka hari ini tepuk dada tanya selera. Hari ini kita melangkah menuju sebuah bulan, hari berganti, musim berubah, tahun baru 1445. Bagaimana cara merayakan tahun baru menurut Islam? Apakah dengan meletuskan kembang api, mercun, berfoya-foya sehingga menimbulkan maksiat di mana-mana? Tidak. Tapi Islam mengajarkan merayakan tahun baru. Ada yang mengatakan bid'ah, silakan. Tapi melalui momentum tahun baru, kita ciptakan yang bernama suasana muhasabah diri. Kita hisap diri kita, Bapak Ibu. Kita hisap diri kita, wahai saudara-saudara, bahwa tahun sudah bertambah, umur angkanya bertambah, tetapi pada intinya jatahnya semakin berkurang. Tahun berganti, berarti langkah kaki semakin dekat dengan liang lahat. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mau kita buat di atas dunia ini? Kita mesti sadar, kita datang dari mana, sampai di sini untuk apa, dan setelah dari sini kita mau kemana. Ini mesti kita tanya dalam diri kita. Kita berasal dari Allah, maka suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Lalu di saat kita kembali, apa yang mau kita bawa di saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu, hitung amalmu, timbang baik buruk ibadahmu sebelum engkau ditimbang dan diadili di pengadilan yang sebenar-benarnya di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan momentum tahun baru yang akan kita hadapi ini sebagai momentum muhasabah diri. Hari berganti, musim bertambah, umur bertambah. Hendaknya ibadah kita pun semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam ibadah sampai akhir hayat. Malaikat maut datang, maka tidak ada kematian yang paling indah yang siang malam kita minta kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.